Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video penjelasan untuk metode klasifikasi one rule atau biasa kita sebut dengan 1R. Nah, materi ini tidak akan masuk di soal ujian karena ini hanya materi tambahan aja untuk melengkapi materi kita untuk mata kuliah machine learning. Nah, Ibu jelaskan dulu sebentar mengenai klasifikasi 1R. Jadi klasifikasi 1R ini adalah metode supervised learning yang juga sudah diberi label untuk data testing dan data trainingnya. Cuma ini data yang perhitungannya atau proses perhitungannya lebih sederhana, jadi lebih sederhana dibandingkan decision tree. Tapi hampir sama. Untuk penentuan keputusannya juga sama, dilihat dari nilai errornya. Nah, coba kita kerjakan ya. Di sini kan ada 10 data. Nah, 10 data calon pelamar itu atributnya ada 3, yaitu pengalaman, nilai tes, dan organisasi. Keputusannya itu adalah apakah dia lulus wawancara atau tidak. Nah, pertama kita hitung masing-masing atribut dulu, dimulai dari atribut pengalaman kerja. Nah, atribut pengalaman kerja, kita mulai dari, kan atributnya itu ada 3, jadi ada yang baru, terus ada yang sedang, dan ada yang lama. Nah, kita mulai dari yang baru dulu. Nah, yang baru kita buat di sini. Variabel baru itu ada di data ke 1, 2, dan 3. Jadi kita masukkan 1, 2, 3. Lalu kita hitung berapa nilai ianya, keputusan iya. Itu diambil dari sini. Jadi kita lihat dulu untuk yang variabel baru. Keputusan ianya itu 1 dan tidaknya ada 2. Jadi kita masukkan 1, kemudian tidaknya itu sama dengan 2. Oke. Nah, terus sama halnya untuk yang sedang. Nah, yang sedang kita lihat, sedang itu ada 4. Oke, sedang itu ada 4, ada di data yang ke 4, 5, 6, dan data yang ke 10. Lalu kita hitung ianya untuk yang sedang itu ada 1, 2, ianya 2, tidaknya juga 2. Nah, kita tulis dulu di sini ya. Ianya 2, tidaknya juga 2. Oke, lanjut. Untuk yang lama itu ada di data yang ke-7, 8, dan 9. Untuk jumlah iya yang lama itu ada 2. Oke, sama dengan 2. Dan yang tidaknya itu sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat seperti ini. Kemudian kita mau hitung nilai minimal. Nilai minimal dari errornya. Nah, nilai minimal errornya itu diambil dari ini, kan nilai yang paling kecil. Jadi ini jumlah keputusan lulusnya yang paling kecil. Itu maksudnya nilai minimal. Jadi kita lihat di sini kan nilai paling kecilnya adalah 1. Kita masukkan sini 1. Kemudian ini seimbang. Jadi kita masukkan 2. Dan ini juga sama. Keputusannya yang paling kecil itu adalah 1. Oke. Nah, lanjut. Kemudian ini nilai maksimalnya atau keputusan. Oke, ini diambil dari yang nilai minimal tadi, itu diambil dari nilai yang paling kecil antara iya sama tidak. Setelah itu kita totalkan jumlahnya. Jadi tinggal masukin aja sum, jumlahkan ke bawah. Oke, dapatnya 4. Nah, maksimal itu adalah lihat dari nilai yang paling kecil dan keputusannya adalah tidak. Jadi kita masukkan sini keputusannya paling banyak itu kan tidak ya. Berarti kita langsung bilang aja bahwa keputusannya adalah tidak. Nah, untuk metode 1R ketika punya
nilai hasil keputusan yang sama, seimbang antara iya sama tidak, maka kita ambil yang negatifnya. Berarti kita anggap dia lulusnya adalah tidak, walaupun nilainya sama ya. Terus untuk variabel lama itu sama kayak tadi, karena nilainya itu lebih banyak daripada tidak, maka kita anggap bahwa lulusnya adalah ya. Oke, selesai untuk perhitungan atribut pengalaman kerja. Nah, selanjutnya kita akan hitung atribut untuk nilai tes dan nilai organisasi. Nah, Ibu kasih cepat aja videonya ya. Nah, di sini sudah selesai kita hitung untuk variabel atribut untuk pengalaman kerja, nilai tes, dan organisasi. Caranya sama, kita tentukan dari nilai minimal dan nilai maksimal untuk oh maaf, ini bukan kepuasan ya, keputusan. Keputusannya berdasarkan dari data lulus atau tidak lulus. Oke, lanjut. Kita mau hitung atributnya. Jadi, setelah kita hitung semua atribut, berikutnya adalah tentukan atribut dari error terkecil. Nah, maksudnya ini sama dengan hitung akurasi. Kita ambil atributnya, jadi atributnya itu kita ada pengalaman kerja, kemudian nilai tes, dan ada organisasi. Oke, nah terus kita hitung total error. Dan ini yang selain dari error atau nilai yang paling tinggi. Dan hitung akurasinya di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk yang pengalaman kita lihat total errornya. Total errornya itu ambilnya dari sini. Nah, ini yang dimaksud total error. Berarti total error untuk pengalaman kerja itu nilainya 4, nilai tes itu 1, organisasi itu adalah 2. Nah, selain dari error yang ini, berarti kita tinggal kurangi nilai jumlah data. Kan jumlah data kita itu ada 10, berarti nilainya 10 dikurangi nilai total errornya 4, maka hasilnya adalah 6. Sama seperti ini, 10 dikurangi 1 dari total errornya, hasilnya adalah 9, dan 10 dikurangi 2, hasilnya adalah 8. 10-nya ini tadi ya, ambil dari jumlah data training kita. Jadi kalau ada yang mau ambil buat skripsi, terus datanya adalah 100, maka nilainya adalah 100 dikurangi nilai total errornya. Oke, lanjut. Akurasinya, untuk hitung akurasi, itu sama dengan rumus akurasi kita yang sebelumnya yang kita pelajari, di mana nilainya adalah 6 dibagi total datanya 10 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 60%. Lanjut, ini 9 dibagi 10 dikali 100%. Hasilnya adalah 90%, dan 8 dibagi 10 dikali 100, hasilnya adalah 80%. Nah, kita lihat di sini hasil akurasi kita yang paling tinggi itu adalah nilai tes. Nah, karena ini adalah nilai akurasi kita yang paling tinggi, maka ini yang kita ambil sebagai penentuan untuk data testingnya nanti. Penentuan apakah karyawan itu lulus atau tidak dilihat berdasarkan nilai tesnya. Jadi untuk variabel pengalaman dan organisasi itu sudah kita tidak pakai lagi, tapi berdasarkan nilai tesnya. Nah, nilai tesnya kita ambil dari sini berarti ya. Ini adalah rule dari aturan untuk nilai tes. Nah, kita punya nilai tes. Nilai tes itu variabelnya ada rendah, sedang, sama, tinggi.
Oke. Nah, ini adalah data keputusannya. Nah, kita lihat untuk menentukan keputusan yang ada di sini itu dilihat dari data nilai tes yang di atas, yang ini, yang sebelumnya yang sudah kita hitung. Nah, jadi kalau keputusannya nilai tesnya rendah, itu berarti keputusannya adalah dia tidak lulus tes. Kemudian jika nilai tesnya sedang, itu juga tidak lulus tes. Dan kalau nilai keputusannya kalau nilainya adalah tinggi, maka keputusannya adalah ya, dia lulus tes. Nah, ini kita sudah dapat aturannya. Mau kita hitung untuk data testing. Nah, di sini kita ada data testing. 5 data testing yang mau kita uji. Seperti yang Ibu bilang tadi, karena kita sudah punya nilai akurasi yang paling tinggi yaitu nilai tes, berarti kita sudah tidak pakai lagi pengalaman dan organisasi. Jadi ini kita sudah tidak pakai, karena penentuannya itu hanya berdasarkan nilai tesnya saja. Oke, kita ambil yang ini. Maaf, kita ambil yang ini. Untuk keputusannya nanti, kita letakkan di sini. Oke, kita tentukan apakah dia true positif, false positif, true negatif, atau false negatif. Itu dilihat dari nilai aktual sama nilai prediksi. Oke. Nah, ini nilai prediksinya, nilai aktualnya itu kita tukar dulu posisinya ya. Oh, salah. Bentar. Oke, ini kan prediksinya berdasarkan data testing. Nah, data aktualnya adalah kita lihat dari sini. Nah, kita lihat kalau misalnya nilai tesnya tinggi, dia prediksinya bahwa dia akan lulus ya. Kita lihat di sini ternyata tinggi itu iya, maka kita masukkan di sini iya. Untuk yang nilai tesnya sedang, keputusannya itu adalah tidak. Nah, ternyata sama dengan prediksinya, tidak juga. Lanjut, untuk yang rendah, itu keputusannya tidak, ini juga tidak, oke. Nah, untuk yang tinggi, keputusannya adalah tinggi itu pasti iya. Untuk yang sedang, harusnya kan dia tidak. Nah, tapi di sini diprediksi tidak, maka diprediksi ya, tapi hasil data aktualnya harusnya dia tidak. Berarti yang ini kita anggap benar karena sesuai sama prediksi dan data aktual, sedangkan ini itu tidak. Nah, untuk mengecek true positif, false positif itu dilihat dari kan ada true positif, ada false positif, ada yang true negatif, ada yang false negatif. Nah, yang true false sama true false-nya ini itu dilihat dari apakah datanya sama atau tidak. Jadi data prediksi sama data aktual itu kalau sama berarti kita anggap dia true. Oke, kita anggap dia true. Tapi kalau misalnya kayak ini kan iya prediksinya, tapi data aktualnya dia tidak. Berarti ini kita anggap bahwa dia adalah false karena tidak sama. Nah, ini kita bandingkan, ini biasanya kita balik. Prediksinya itu adalah peramalannya, data aktualnya adalah data sebenarnya hasil kita hitung dengan metode yang tadi. Nah, kita lihat ini adalah prediksi, hasil prediksinya, oke. Jadi kita fokusnya di sini ya. Nah, kita lihat ini sama, hasilnya sama, aktual sama positif sama prediksinya sama, maka kita kasih true. Kita kerjakan true-nya dulu ya. Kalau tidak itu juga true karena prediksi sama data aktualnya sama. Ini iya sama iya itu juga true. Tidak sama iya itu kan berbeda antara data aktual sama data prediksi. Maka kita nggak bisa pakai true, kita pakai false. Nah, untuk penentuan yang ininya positif atau negatif itu tinggal lihat hasil dari sini. Kalau dia iya itu berarti positif, kalau tidak itu berarti negatif. Nah, berarti ini iya, berarti dia positif.
yang bawah itu negatif, negatif, positif, positif. Nah, berarti kita dapat true positifnya itu kita ada 2, true negatifnya ada 2, false positifnya itu ada 1. Nah, inilah yang biasa kita gunakan untuk menghitung akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Baik, itu saja. Nah, Ibu lupa. Kita tidak bisa, ini kan soalnya sederhana ya. Kalau misalnya ditanya, kenapa kita hanya bisa pakai nilai tes? Memang variabel yang lain tidak bisa dipakai? Jawabannya bisa. Kalau nilai akurasinya itu ada nilai yang sama, misalnya nilai tes ini nilainya 90. Terus ada lagi satu adalah, anggap misalnya nilai psikotes itu juga sama-sama 90. Nah, kalau nilai akurasinya ada 2 yang sama-sama tinggi, itu baru kita bikin pakai else if. Percabangannya lebih panjang lagi, sama kayak kita bikin decision tree. Jadi, tidak selalu kita hanya pakai satu variabel, yaitu tidak. Bisa lebih dari 2 kalau nilai akurasinya ternyata ada yang sama-sama tinggi dan nilainya sama. Nah, itu baru kita bisa bikin percabangannya lebih banyak lagi. Baik, itu saja penjelasan untuk metode one rule. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, nanti silakan tanyakan di WA group saja. Untuk metode one rule ini tidak akan masuk di ujian, karena ini hanya metode tambahan aja untuk melengkapi materi pembelajaran kita di mata kuliah machine learning. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.